Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 10 April 2021 berjudul Hidup dalam Hidup yang Baru. Hidup setiap orang percaya seharusnya adalah hidup yang baru. Karena sebagai orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya yang lama harus sudah dikuburkan di dalam baptisan kematiannya. Hal itu jelas dinyatakan dalam Roma 6 ayat 4-5. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa baptisan adalah lambang kematian. Orang yang dibaptis harus berani berkomitmen untuk meninggalkan semua perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Komitmen tersebut menunjukkan kesediaan mati bersama dengan Tuhan Yesus, mati terhadap dosa dan kesenangan dunia. Adapun kata kebangkitan dalam pasal ini, Roma 6, lebih menunjuk kepada kehidupan baru yang dijalani sekarang di bumi, bukan nanti di balik kubur. Orang percaya harus memandang bahwa dirinya sudah mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Selanjutnya, selalu hidup dalam kesadaran dan penghayatan bahwa dirinya sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Ini sungguh tidak mudah dan harus benar-benar disadari bahwa kehidupan baru itu tidak berlangsung otomatis, mistis, spektakuler, secara adikodrati, atau di luar kodrat, atau di luar kesadaran manusia. Bukan, saudara. Kehidupan yang baru terjadi atau dialami ketika seseorang bersedia berkomitmen dengan tekad bulat meninggalkan cara hidupnya yang lama, kemudian berjuang untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terkait akan hal ini, Paulus mengatakan dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini jelas bahwa kita sendiri yang menanggalkan manusia lama kita. Bukan Tuhan yang menanggalkan, tetapi kita. Roh Kudus menolong kita untuk ini, yaitu melalui proses yang bertahap dalam perjalanan waktu. Bukan sesuatu yang instan, bukan sekejap dan otomatis. Sepanjang hidup kita,
adalah perjalanan perjuangan untuk terus-menerus mengalami perubahan. Itulah yang harus benar-benar dipahami dan dihayati. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, resikonya orang itu harus mau mengalami kematian bersama-sama dengan Dia, sehingga ia juga akan mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru. Kehidupan baru ini bukan sekedar yang tadinya belum Kristen lalu menjadi orang Kristen, yang tadinya tidak ke gereja sekarang ke gereja, yang tadinya kurang aktif lalu menjadi aktivis, atau segala sesuatu yang menyangkut hal-hal lahiriah. Tetapi hidup yang baru itu benar-benar baru sama sekali, yang mana akibat dari kondisi batiniah yang dibaharui secara terus-menerus, yang mana akhirnya terpancar dan terlihat dalam setiap pertimbangan, keputusan, tutur kata, dan perbuatan. Kalau hidup baru hanya ditandai dengan hal-hal lahiriah, maka keselamatan yang benar belum atau tidak berlangsung atau tidak terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi, sikap batiniah yang harus dimiliki orang percaya adalah hidup kudus, hidup tidak bercacat, dan tidak bercela. Harus ditegaskan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak mengalami hidup baru tanpa kematian. Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang instan atau terjadi seketika, karena harus ada niat manusia itu sendiri. Harus diperhatikan bahwa terkait hati atau pikiran, Tuhan tidak akan berintervensi. Pikiran dan hati manusia adalah wilayah manusia yang otonom. Manusia memiliki kehendak bebas. Masalahnya, kemudian apakah ia mau menyerahkannya kepada kehendak Allah atau kehendaknya sendiri? Itu tergantung masing-masing individu. Melalui penjelasan ini, saya rindu kita semua boleh mengalami hidup yang baru. Dan untuk itu, kita harus benar-benar mengalami kematian bersama Kristus, bukan sekedar tahu, supaya genaplah apa yang tertulis dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.